Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelumnya kakak ucapkan selamat datang ya bagi seluruh siswa baru PPDB SMP Dharma Praja Denpasar. Senang sekali bisa bertemu teman-teman sekalian secara virtual dan akan sharing nantinya terkait dengan materi HIV/AIDS dan narkoba. Tapi sebelumnya kakak mau kenalin diri dulu nih sama teman-teman. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal berarti mau sayang ya semuanya. Jadi nama kakak Niluh Resmiadi. Nah, kakak ini jadi apa sih di SMP Dharma Praja? Jadi kakak adalah pembina KS-PAN. Apa itu KS-PAN? KS-PAN adalah kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba di SMP Dharma Praja Denpasar. Jadi kalau teman-teman mau kenal lebih dekat sama kakak, mau sering ketemu kakak, yuk gabung KS-PAN di SMP Dharma Praja Denpasar. Sekalian promosi ya. Nanti kalau misalkan ada pemilihan ekstra bisa tuh, kalau yang tertarik sama yang namanya bidang edukasi, bidang penulisan yang terkait dengan HIV dan narkoba, bisa banget untuk gabung ekstra KS-PAN di Dharma Praja Denpasar. Nah, kali ini kakak dikasih kesempatan untuk sharing dan diskusi sama teman-teman terkait dengan materi narkoba dan HIV/AIDS. Wah, kalau dengar kata-katanya kayaknya serem banget ya kakaknya baca. Apa itu HIV gitu? Narkoba ini masuk penjara gitu mungkin persepsinya, atau stereotipnya mungkin narkoba berbahaya dan lain-lain gitu. Tapi kenapa teman-teman perlu tahu terkait narkoba dan HIV ini? Ya sangat penting untuk edukasi teman-teman sehingga teman-teman bisa mencegah sejak dini terkait dengan pemakaian narkoba ataupun terhindar dari human immunodeficiency virus atau HIV/AIDS. Pertama kita akan lanjut pada materi narkoba. Pratar mungkin bisa dibantu untuk ditayangkan materinya. Kalau bicara soal narkoba, ada yang namanya dibilang narkoba, ada juga yang bilang nafsa. Teman-teman tahu nggak? Itu beda atau sama nggak sih? Yuk kita kupas lebih lanjut yuk. Next. Nah, narkoba versus nafsa. Nah, ternyata teman-teman, narkoba sama nafsa itu beda loh teman-teman. Nah, kalau narkoba itu kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif. Nah, kalau nafsa adalah kepanjangan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi bedanya di nafsa sendiri ada tambahan terkait dengan alkohol menjadi sub bidang lainnya kayak gitu. Di umur berapa nih kalian baru tahu perbedaan narkoba dan nafsa atau kepanjangan dari narkoba? Next. Nah, sedikit untuk ngasih gambaran ke teman-teman supaya kita semua pada was-was juga gimana sih perkembangan narkoba di Indonesia. Nah, ternyata teman-teman di tahun 2015 ini survei 6 tahun yang lalu bahwa narkoba prevalensi paling tinggi di Indonesia itu ada di Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta, di mana angka prevalensi ini terdiri atas narkoba coba pakai, teratur pakai, dan pecandu suntik atau pecandu non suntik. Jadi apa sih bedanya orang yang coba pakai narkoba, orang yang teratur pakai narkoba, orang yang pecandu suntik, dan orang yang non pecandu suntik? Pecandu non suntik. Nah, kalau pecandu coba pakai adalah orang yang coba pakai adalah mereka nih teman-teman yang pakai narkoba kurang atau sama dengan 5 kali dalam setahun. Jadi orang yang pakai narkoba kurang atau sama dengan 5 kali dalam setahun. Sedangkan orang yang teratur pakai narkoba adalah orang yang memakai narkoba antara 6 sampai 49 kali dalam setahun. Jadi antara 6 sampai 49 kali dalam setahun itu namanya orang yang teratur pakai. Nah, berarti ini prevalensinya lebih dari 5 bulan sampai 6 bulan ya teman-teman ya. Lalu kalau pecandu suntik adalah mereka yang pernah pakai narkoba dengan cara suntikan dalam setahun terakhir. Nah, yang terakhir adanya namanya pecandu non suntik. Jadi dia adalah mereka yang pakai narkoba lebih dari 49 kali dalam setahun yang tidak dengan suntikan. Next. Nah, ini juga menarik banget datanya teman-teman. Jadi BNN melakukan survei terkait dengan pecandu para pemakaian pecandu narkoba
terkait alasan mereka menggunakan narkoba. Ternyata dua faktor tertinggi yang menyebabkan mereka menggunakan narkoba, yakni yang pertama adalah ingin mencoba-coba, dan yang kedua adalah ajakan teman. Nah, di sini nih kita harus aware teman-teman, atau terbuka. Ternyata kalau pergaulannya salah, punya teman yang salah, juga bisa berpotensi untuk ngajakin kita pakai narkoba, terus menyebabkan kita candu atau pemakai narkoba. Next. Nah, kenapa sih kalau ditanya, Kak, sebenarnya nafsa itu berbahaya nggak sih gitu? Kalau berbahaya ngapain ada di Indonesia? Kan seharusnya nggak ada dong di Indonesia gitu. Nah, ternyata teman-teman, sebenarnya nafsa ini tidak berbahaya kalau pemakaiannya dibatasi. Kenapa nafsa ini masih ada di Indonesia? Karena ilmu-ilmu kedokteran di rumah sakit, di alat medis lainnya masih menggunakan narkoba dalam praktiknya, tapi dengan kuantitas atau dosis yang rendah. Misalkan teman-teman dibius, itu ada kandungan narkoba loh di dalamnya. Atau ada obat-obat antidepresan untuk memberikan pengalaman kesadaran sama teman-teman, untuk menghilangkan rasa kesedihan. Seperti itu ada obat-obat tertentu yang diberikan oleh psikiater ataupun dokter lainnya kepada pasiennya yang mengandung narkoba tapi dengan dosis yang rendah. Maka dari itu narkoba ini sebenarnya suatu yang dipakai di dunia kedokteran, dunia medis. Namun sayangnya akhirnya karena adanya seiring berkembangnya zaman dan diketahui efek narkoba itu menyebabkan hilangnya kesadaran, menyebabkan antidepresan, banyak yang menyalahgunakannya sehingga memakai dengan dosis yang tinggi seperti itu. Dan itu merupakan kegiatan yang ilegal. Nah, contohnya teman-teman zat psikoaktif ini. Jadi, zat psikoaktif ini memiliki sifat adiksi dan dependensi. Nanti kita akan bahas apa itu adiksi dan dependensi, yakni menimbulkan kecanduan. Jadi adiktif itu istilahnya teman-teman kecanduan, selalu ingin melakukan seperti itu, dan ketergantungan bagi orang yang menggunakannya. Makanya nggak boleh narkoba ini sembarangan ada di pasaran, diakses oleh banyak orang tidak sesuai dengan resep dokter. Next. Apakah nafsa berbahaya? Iya, tentu saja berbahaya. Seperti tadi dengan dosis yang tinggi dan tidak dibatasi. Kenapa dia berbahaya? Pertama nih teman-teman, kalau udah cairan zat kimia masuk ke tubuhnya teman-teman, akan mempengaruhi syaraf pusat. Di mana syaraf pusat? Otak, tepatnya di otak. Otak adalah bagian tubuh yang mengatur segala perilaku psikologisnya teman-teman. Kalau syarafnya dipengaruhi, tentu saja segala dalam diri teman-teman juga terpengaruh, termasuk perilaku, psikologis, emosional, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada yang namanya ketergantungan. Seperti tadi Kak bilang, menyebabkan efek adiksi, bahwa orang yang sudah pernah mengkonsumsi nafsa akan ketergantungan untuk mengkonsumsi kembali nafsa tersebut. Lalu yang ketiga, dosis meningkat. Orang yang pernah mengkonsumsi nafsa akan cenderung selalu ingin meningkatkan dosis yang dikonsumsi. Misalkan hari ini minum 1 gitu, nanti enak rasanya nih gitu, habis itu nanti pengen lebih 2, habis itu lagi ngerasa enak lalu pengen 3, dan seterusnya hingga meningkatnya dosis. Dan akhirnya terjadi apa? Yang keempat, terjadinya overdosis akibat pemakaian nafsa. Next. Dan yang terakhir, kalau sudah overdosis, syarafnya terpengaruh, akhirnya banyak gangguan psikologis, gangguan fisik, penyakit mulai banyak muncul, maka yang terakhir adalah kematian. Next. Ya. Nah, sekarang kita bakal bedah nih sesuatu teman-teman. Apa sih tadi nafsa? Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain. Nah, di narkotika sendiri mengandung pengertian adalah obat atau zat kimia yang menyebabkan candu atau turunnya yang punya efek psikoaktif. Lalu yang kedua ada alkohol. Alkohol ini adalah zat kimia yang mengandung etanol
Dimana etanol ini biasanya tersedia juga di bensin, tersedia juga di thinner, tersedia juga di pembalut bekas pakai dan lain-lain. Dimana kalau ini dikonsumsi akan berfungsi menekan syaraf pusat teman-teman. Jadi hilangnya kesadaran teman-teman. Kalau orang mabuk tuh berarti gimana? Bukan sembarangan, itu ada prosesnya. Etanol yang bekerja dalam bir, arak dan lain-lain itu diminum lalu menekan syaraf pusat di bidang amigdala namanya, di bidang emosional yang menyebabkan hilangnya atau turunnya kesadaran teman-teman. Seperti itu. Next. Ya. Dan yang ketiga ada psikotropika, di mana mempengaruhi kesadaran karena bekerja pada sistem syaraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Jadi hampir sama tadi sama etanol di alkohol. Nah, kalau zat adiktif adalah zat-zat lain nih teman-teman, zat-zat lain selain alkohol, selain narkotika, psikotrika dan yang lain yang menyebabkan ketergantungan seperti zat-zat solvent, termasuk insomnia seperti ada di aseton, ada di thinner, cat, lem, dan zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak. Nah, kalau zat aditif juga tersedia juga nih teman-teman di teh dan kopi, namun memang dosisnya rendah seperti itu. Makanya nggak salah kalau ibu bapaknya teman-teman kira bilang, aduh nggak bisa nih kayaknya kalau nggak ngopi setiap pagi, atau nggak bisa nih nggak ngopi setiap siang. Karena kenapa? Karena menyebabkan adiksi, ketergantungan. Kalau sudah terbiasa minum kopi, itu zat adiktif itu akan bekerja sehingga teman-teman yang sudah terbiasa minum kopi akan kecanduan atau ketergantungan untuk minum kopi seperti itu. Kalau nggak minum kayaknya rasanya sakit kepala dan lain-lain. Next. Nah, kalau jenis-jenis nafsa nih ada nih teman-teman, tapi menurut efek yang ditimbulkan. Jadi nafsa itu ada menimbulkan 3 efek, yakni yang pertama depresan, stimulan, dan halusinogen. Kita akan bahas satu-satu teman-teman. Nah, kalau yang menimbulkan efek depresan adalah jenis obat yang berfungsi untuk mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jadi obat jenis ini dapat membuat pemakai itu merasa tenang dan buat mereka merasa menurunnya kesadaran, membuat mereka tertidur bahkan tidak sadarkan diri. Nah, depresan ini dipakai di dunia kedokteran teman-teman. Kalau misalkan ada yang punya perilaku bunuh diri, mereka bakal dikasih obat antidepresan sama psikiater. Kenapa? Untuk menurunkan hormon-hormon yang memicu perilaku adrenalin. Jadi dia akan mengurangi kesadaran teman-teman. Jadi teman-teman ngerasa tenang banget, nge-fly sekali kalau sudah minum yang antidepresan ini, yang depresan ini. Jadi ada jenisnya, itu ada opioida, ada sedativa, tranquilizer atau obat penenang. Next. Nih contoh opioida teman-teman. Kalau misalkan dia bilang apa itu opioida, ini jenis tanaman. Di Indonesia ilegalkan ya, ini ditanam. Jadi ini nanti diolah, jadinya serbuknya tuh kayak serbuk tepung terigu. Jadi dia bakal dinamakan opium. Kalau misalkan disuntik juga bisa, dia dikasih cairan, terus dia disuntikkan di tangan kayak gitu. Next. Nah, alkohol. Jadi ini dia alkohol. Jadi bisa efeknya merangsang, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius dan membuat gembira. Next. Nah, ada sedativa. Jadi sedativa ini adalah obat jenis depresan yang menimbulkan rasa santai dan menyebabkan ngantuk. Nah, kalau misalnya ini berlebihan, teman-teman akan ngerasa kayak orang apapun yang ngomong di samping teman-teman nggak peduli, teman-teman nggak akan denger. Pokoknya teman-teman ngerasa tenang banget dan damai banget kayak gitu ketika minum ini gitu. Tapi berbahaya teman-teman. Next. Ada juga tranquilizer, di mana memang obat yang menenangkan orang tanpa membuat orang itu tidur. Jadi dia tuh menghilangkan kecemasan tanpa menimbulkan rasa ingin tidur. Dan kalau dikonsumsi berlebihan akan berbahaya dengan cara pusatnya teman-teman. Next. Nah, yang kedua tadi apa? Tadi ada depresan. Yang kedua adalah menurut jenisnya ada yang namanya stimulan. Kalau depresan itu menenangkan, membuat turunnya kesadaran, nah stimulan ini kebalikannya, dia malah merangsang teman-teman jadi bergairah, jadi bersemangat, jadi sangat obsesif, jadi sangat kompulsif dan sangat
sangat gembira dan lain-lain. Nah, jadi beda-beda akhirnya karakteristik pecandu, ciri-ciri pecandu. Kok ada ya pecandu itu tidur aja pengennya, nggak pengen ngapa-ngapain. Berarti jenis obat yang dikonsumsi itu obat depresan. Tapi kalau ada pecandu pokoknya nggak bisa diam, pokoknya pengen kerja sesuatu, bersemangat dan bergairah. Oh ternyata jenis obat yang diminum itu jenis obat narkoba yang stimulan. Nah, jenis-jenis narkoba ini yang stimulannya seperti yang ada kokain, ada sabu-sabu yang sering teman-teman lihat nih di TV, ada pemberitahuan atau berita dari kepolisian yang adanya penangkapan dan penggerebekan terkait dengan konsumsi sabu-sabu. Kokain di Indonesia ini paling banyak ya teman-teman dikonsumsi, sabu-sabu sama kokain ini, karena gampang banget orang tuh nemunya. Jadi memang sebagian besar konsumsi narkoba di Indonesia itu adalah konsumsi kokain dan sabu-sabu dan juga ganja. Dan ada juga MMDA atau dextroamphetamine. Next. Nah, yang terakhir tadi depresan. Ada yang stimulan, depresan yang menurunkan kesadaran, stimulan yang menggairahkan malah meningkatkan gairah. Nah, kalau halusinogen ini adalah jenis obat yang menyebabkan teman berhalusinasi. Siapa yang suka halu di sini? Di mana halusinasi ini dimaksud adalah obat ini mampu mengubah persepsi dan pikiran seseorang. Jadi ciri-cirinya adalah hilangnya kesadaran teman-teman akan ruang dan waktu, adanya waham itu kayak curiga aja sama orang. Misalkan kayak ketemu ibu sama bapak atau ketemu orang lain, tiba-tiba kayaknya orang ini mau bunuh aku deh. Tiba-tiba pikirannya tuh, wahamnya itu merujuk kepada hal yang bersifat kriminal kayak gitu dan menyakiti. Serta banyak lagi misalkan ada ngelihat misalkan di siang hari tiba-tiba ngerasa ada bayangan hitam mau membunuh, tiba-tiba ada ingin terbang dan lain-lain. Jadi menyebabkan orang tersebut berhalusinasi atau berada dalam khayalan, kalau istilah nyatanya dalam khayalan. Jadi jenis obatnya itu ada LSD, ada juga yang namanya jamur psilocybina. Next. Ini juga masuk pada jenis-jenis barang yang menyebabkan efek halusinogen kalau teman-teman meminumnya atau mengkonsumsinya. Jadi kayak bahan-bahan seperti lem, seperti aseton, seperti spidol, seperti korek api, bensin, thinner, cat dan lain-lain. Nah, makanya banyak kasus yang terjadi ketika misalkan pecandu tidak bisa mendapatkan narkoba, karena narkoba itu kan mahal ya, sedangkan orang sudah pernah mengkonsumsi narkoba akan terus ingin mengkonsumsi narkoba. Ada kasus ketika orang itu tidak bisa mengkonsumsi narkoba karena nggak bisa beli, mereka mengkonsumsi zat-zat sejenis ini. Jadi kayak bensin, kayak ada toner dan lain-lain, dan itu sangat berbahaya teman-teman. Bahkan banyak zat yang bisa mempengaruhi kerusakan hati, kerusakan jantung dan paru-paru teman-teman, yang menyebabkan kematian dengan cepat. Next. Nah, ini tadi yang kakak bilang, kenapa pakai nafsa itu alasannya tuh ada yang bilang coba-coba, ada juga tekan rekan sebaya, terus ada juga yang diterima agar diterima sama teman dan kelompok. Jadi misalkan teman-teman ingin mengidentifikasi bahwa bagian dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, tapi ternyata beberapa dari anggota kelompok adalah pengkonsumsi narkoba. Terus teman-teman diajakin, kalau kamu gabung kita, kamu harus nyoba ini gitu misalkan. Jadi akhirnya mereka melakukan hal tersebut agar diterima di teman-teman kelompoknya. Ada juga bilang merasa bosan dan stres. Next. Nah, kita pelajari sekarang siklus nafsa ya teman-teman. Karena nafsa ini nggak bisa gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman stres, minum, habis itu hilang stresnya, udah selesai sampai situ masalahnya. Enggak, tapi masalahnya akan lebih banyak dan berlarut-larut. Misalkan teman-teman, kalau teman-teman udah coba-coba memakai nafsa, lalu teman-teman menggunakannya, maka akan muncul perilaku kecanduan namanya. Perilaku kecanduan adalah ketika teman-teman itu pengen selalu terus memakannya atau mengkonsumsinya. Akhirnya teman-teman ngeluarin banyak uang untuk mengkonsumsi narkoba ini karena harus beli kan. Lalu perilaku teman-teman jadi bermasalah. Kalau kamu masih sekolah, di mana dapat duit? Ya terpaksa aku harus nyuri kah, harus nodong dan lain-lain. Ketika nyuri, nodong atau jual-jual lain tuh nggak dapat, akhirnya melakukan perilaku kriminal lainnya atau mencari jalan keluar. Dan akhirnya teman-teman
dapat itu, beli lagi nafsa, lagi perilaku bermasalah, lagi cari jalan keluar, dan begitu aja seterusnya kalau lingkaran setannya nggak diputuskan. Teman-teman, kemarin kakak sudah sempat baca berita, teman-teman udah ada update nggak berita? Ada anak seorang politikus nomor 1 di Indonesia dan istrinya yang juga seorang artis itu diamankan polisi karena mengkonsumsi narkoba. Kayak kita secara logika, kalau orang misalnya kayak teman-teman, kayaknya nggak masuk akal ya. Dia udah kaya, udah punya punya banyak relasi, udah artis juga udah, terkenal juga udah, tapi masih tuh konsumsi narkoba. Padahal pikiran kita bahwa kalau kita sendiri kan masih kurang ekonomi dan lain-lain, pasti stres mikirin uang dan lain-lain, akhirnya menimbulkan masalah psikologis lainnya. Tapi dia udah kaya, udah terkenal lain-lain, akhirnya mengkonsumsi narkoba juga. Jadi ada apa sebenarnya gitu. Nah, itulah yang menjadi pembelajaran teman-teman. Ternyata banyak loh narkoba itu nggak hanya menyasar pada kalangan menengah bawah aja, menengah atas aja, atau ke kalangan menengah aja, tapi semua kalangan disasar oleh narkoba ini. Sehingga nggak menutup kemungkinan ada artis, ada politisi terkenal mungkin saja terjebak dalam pengaruh nafsa atau narkoba ini. Next. Nah, ini adalah tanda-tanda seorang mulai makin nafsa. Tapi adalah subjektif ya teman-teman. Karena seperti kakak bilang, kalau tergantung jenis nafsa yang dipakai. Kalau depresan ya dipakai, mungkin aja bakal efeknya hilang kesadaran. Kalau misalkan efek stimulan yang dipakai, mungkin aja mereka lebih bergairah, lebih bersemangat. Atau kalau yang halusinogen yang dipakai, mungkin aja mereka bakal berhalusinasi dan lain-lain. Jadi inilah tanda-tanda itu secara subjektif. Karena memang tidak mudah untuk mengenali tanda-tanda itu, kecuali memang Badan Narkotika Nasional, orang-orang profesional di BNN ataupun ke Polda atau Polresta. Next. Nah, apa dampaknya teman-teman? Nah, Kak, kalau misalkan orang konsumsi narkoba, apa sih dampaknya gitu? Banyak banget dampaknya, bahkan mempengaruhi seluruh kehidupan teman-teman. Ada secara fisik, ya tentunya kalau teman-teman konsumsi akan berpengaruh kepada kinerja otak teman-teman. Kalau kinerja otak menurun juga akan berpengaruh kepada kesehatan pola perilaku teman-teman. Kalau pola perilaku teman-teman nggak baik, akan berpengaruh pada gizi teman-teman yang teman-teman asup. Lalu akan timbul penyakit-penyakit fisik lainnya yang akibat adanya zat kimia yang masuk dalam tubuh. Lalu yang kedua ada dampak sosial. Kalau teman-teman konsumsi narkoba, tentunya teman-teman akan mengalami efek samping seperti yang kakak katakan tadi. Kalau ada efek samping itu, tentunya akan berpengaruh terhadap pergaulan teman-teman. Teman-teman yang lain akan menjauhi, ataupun perilaku aneh teman-teman membuat orang lain nggak mau dekat sama teman-teman dan lain-lain. Dampak psikologis tentunya juga ada. Teman-teman akan merasa lebih cemas kalau nggak dapat narkoba. Teman-teman akan bahkan merasa depresi, sedih yang berlarut-larut kalau nggak dapat nafsa itu sendiri. Dampak ekonomi juga ada tentunya. Kalau dampak ekonomi, kalau teman-teman apalagi masih sekolah menjadi pecandu, itu akan menyebabkan ada dampak ekonomi pada teman-teman. Kenapa? Misalkan teman-teman sekarang harus beli, di mana teman-teman dapat uang, yang akhirnya menyebabkan teman-teman melakukan tindakan kriminal lainnya. Next. Kenapa sih remaja berisiko tinggi untuk kena pengaruh dari nafsa ini? Kenapa? Karena pertama, remaja itu dibilang dewasa enggak, dibilang anak juga enggak. Kalau dia dibilang anak, dia nggak mau diawasi oleh pengawas orang tua. Jadi sekarang udah nggak zamannya untuk melalui lagi sama orang tua, jalan-jalan sama orang tua. Jadi sukanya jalan-jalan sendiri atau sama teman gitu. Tapi belum dewasa, belum bisa menafkahi diri sendiri, belum bisa mengontrol ego, belum bisa rasional mengontrol emosional dan lain-lain. Lalu pengendalian diri yang rendah. Udah tahu ya, kakak juga sedang di fase remaja kan, sama teman-teman juga remaja, kakak juga remaja, anggap saya kita seumuran ya. Jadi pengendalian diri akan nafsu duniawi yang dibilang belum matang. Kenapa seperti itu? Karena kan kita saat ini masih dalam masa, kalau remaja orang bilang tuh storm ya, masa badai, terombang ambing, nyari tujuan. Kayaknya kenapa sih aku hidup, apa sih nantinya tujuanku, masih bingung akan hal itu, belum punyai kalkulasi yang jelas. Sehingga kalau ini salah dibawa, pengendalian dirinya akan rendah dan beresiko untuk terjerumus kepada perilaku berisiko lainnya. Next.
Nah, tips mencegahnya apa? Tadi yang pertama, selektif dalam memilih pergaulan. Tadi kan penyebab kedua tertinggi orang memakai narkoba adalah tekan dari teman sebaya. Jadi sekarang pintar-pintarlah memilih teman. Apalagi sekarang teman-teman kan online nih, pada belum sempat bertatap muka secara langsung dengan teman-teman sebayanya. Nah, kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, teman-teman bisa cepat tatap muka nih di sekolah, belajar langsung sama teman-teman, nanti kenalan, nanti interaksi, nanti dekat dengan memang teman yang pergaulannya baik gitu, supaya teman-teman ketularan, jadi tidak ketularannya negatif. Lalu hindari keluyuran malam, apalagi pandemi sekarang PPKM darurat, hindari keluyuran malam. Karena biasanya kalau keluar malam, kalau udah nongkrong, habis itu minum dan lain-lain, ada kemungkinan muncul resiko adanya penyebarluasan narkoba. Lalu memiliki hobi dan aktivitas positif. Jangan takut kehilangan teman yang negatif atau teman yang toksik. Kalau misalkan dia nggak mau temenan sama kamu karena kamu nggak mau ngerokok, dia nggak mau teman sama kamu karena kamu nggak mau minum alkohol, berarti mereka yang salah, bukan kita yang salah. Jadi hindari teman-teman yang toksik seperti itu. Kamu berhak memutuskan berteman untuk siapa saja dan bergaul untuk siapa saja. Lalu kalau teman ada masalah, jangan dicurahkan ke hal yang negatif. Misalkan apa? Minum, ngerokok, seks bebas, ataupun mencoba narkoba. Kalau teman-teman masalah, cerita sama orang-orang yang teman-teman percaya. Cerita sama orang yang teman-teman anggap sebagai sahabat yang mengerti. Karena ketika teman-teman cerita, teman-teman akan berbagi energinya teman-teman ke teman itu. Jadi teman-teman akan merasa lebih lega. Siapa tahu nanti di tengah cerita ada solusi ditemukan dan lain-lain. Jadi tidak masuknya ke hal yang negatif untuk mencurahkan rasa marahnya, masalahnya dan lain-lain. Lalu bentengi diri dengan ilmu keagamaan, karena nggak ada satupun ilmu keagamaan yang mengajarkan orang tuh untuk memakai narkoba ataupun melakukan tindakan kriminal karena narkoba. Lalu bentengi diri, ingat masa depannya teman-teman, masa depan teman-teman masih panjang. Kalau sekarang terjerumus sama narkoba, gimana nanti gitu. Ingat aja ibu bapak di rumah gimana besarin kalian sampai sekarang, sampai SMP, sekarang sudah. Ingat masa depannya, masih ada SMA, kalau ada yang mau rencana kuliah, ada yang mau rencana kerja, ada kerja, atau kuliah sambil kerja, dan ada masa depan orang tua yang harus kalian bahagiakan tentunya. Lalu nikmati kebersamaan dalam keluarga dan fokuslah pada hal positif. Kayak nanti nih ada pemilihan ekstra, ikut aja ekstra yang positif teman-teman, kayak pramuka, KS-PAN, Dharma Praja, ini banyak banget difasilitasi teman-teman nanti ekstra yang mendukung sesuai dengan minat bakatnya teman-teman. Carilah ekstra sesuai dengan minat bakatnya teman-teman, dan tentunya setiap ekstra yang ada pasti itu positif. Next. Ya. Nah, jadi di akhir ini adalah pesan sih teman-teman. Jadi kenapa sih teman-teman penting untuk tahu? Karena memang pengedar narkoba sekarang ini sudah mulai pinter dia. Nyasarnya itu bukan ke orang-orang yang udah dewasa, yang udah kerja gitu. Karena mereka kan udah main logika kan, udah tahu nih produknya narkoba bahaya. Tapi nyasarnya itu ke remaja, yang dimana nggak semua remaja tahu informasi tentang nafsa ini, dan nggak semua remaja tahu gimana jenis-jenisnya atau bentuk-bentuknya. Next. Oke, jadi sekian materi terkait narkoba atau nafsa. Jadi pesannya kakak satu aja sih, just say no to drugs. Jadi katakan tidak pada narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Oke teman-teman, sekarang kita bakal next pada materi HIV/AIDS. Nah, kalau tadi kita bahas seputaran narkoba, zat kimia, sekarang kita bakal bahas seputaran perilaku berisiko yang menyebabkan suatu keadaan penyakit yang nggak bisa disembuhkan sampai sekarang, nggak ada obatnya sampai sekarang. Namanya adalah HIV/AIDS. Next. Sebelum kita merujuk kepada HIV/AIDS, kita akan lihat persentase infeksi HIV di Bali yang disebarkan menurut kelompok umurnya. Ternyata golongan HIV tertinggi itu yang mengidap HIV
adalah pada golongan usia 25 sampai 49 tahun. Dan usia teman-teman di usia sekarang 13 ya berarti ya, mendapatkan peringkat paling sedikit ternyata nih. Tingkat SMP itu paling sedikit, usia 5-14 tahun itu paling sedikit terinfeksi HIV. Next. Kalau berdasarkan jenis kelamin, ternyata lebih banyak laki-laki yang mengidap HIV daripada perempuan. Next. Nah, kalau berdasarkan provinsi, ternyata Bali itu ada di peringkat ke-6. Tahun 2016, mungkin sekarang udah naik ya. Tahun 2016 itu ternyata Bali ada di peringkat ke-6 yang melaporkan jumlah kasus HIV terbanyak. Nggak salah juga sih. Kenapa? Karena kan kita ini adalah pulau yang dibilang pusatnya, center of tourism di Indonesia, pusatnya pariwisata, di mana banyak bule, banyak wisatawan asing. Karena kan HIV itu bukan penyakit lokal. HIV pertama, teman-teman tahu nggak? HIV AIDS pertama itu ditemukan di Bali, di Rumah Sakit Sanglah pada tahun 2003. Jadi memang HIV ini bukan virus lokal, sama juga sama kayak corona, bukan virus lokal Indonesia, tapi virus impor dari luar gitu. Next. Nah, kalau berdasarkan persentasenya nih teman-teman, menurut faktor risiko, ternyata orang yang dengan heteroseks, tahu heteroseks nggak? Heteroseks itu adalah orang yang berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang mengidap HIV terbanyak. Persentasenya adalah 71%. Wah, hampir sebagian besar ya, berarti memang pasangan suami istri atau pasangan laki-laki perempuan yang melakukan seksual aktif yang terisiko HIV. Next. Ini kok ulang lagi. Next. Nah, sekarang kita bakal bahas terkait dengan apa sih HIV itu. Dari tadi kita bahas tentang HIV tapi nggak tahu pengertiannya. Misalkan HIV itu adalah kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Kalau bahasa Indonesianya adalah defisit imun pada tubuh manusia karena virus gitu. Di human itu kan manusia, imun itu adalah sel kekebalan tubuhnya teman-teman. Terus itu defisit itu berarti kurang atau berkurang atau menurun karena adanya virus. Nah, virusnya ini namanya HIV. Lalu virus ini menyebabkan AIDS seperti itu. Jadi HIV itu bukan penyakitnya, tapi HIV itu adalah virusnya yang menyebabkan AIDS, yakni Acute Immunodeficiency Syndrome, di mana AIDS ini adalah kumpulan beberapa gejala atau penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Misalnya kayak gini teman-teman, kita umpamakan bahwa tubuh manusia ini adalah Indonesia, kan? Indonesia itu punya sistem kekebalan atau sistem pertahanan. Kalau teman-teman tahu sistem pertahanan Indonesia adalah apa? Ya, tentara. Nah, lalu ada virus atau ada bom misalkan dari negara asing. Jadi HIV ini anggap aja bom dari negara asing, dilumpuhkan dulu sistem kekebalannya, tentaranya dibunuh segala macam. Akhirnya apa? Negaranya hancur, akhirnya lalu lantah dan lain-lain. Nah, begitulah sistematika virus masuk ke tubuh kita. Ketika ada virus, imunnya defisit, akhirnya ada banyak gangguan penyakit lain yang muncul akibat menurunnya fungsi imun teman-teman. Next. Nah, ternyata HIV ini nggak semudah penularan seperti corona, teman-teman. Kalau corona kan teman-teman nggak pakai masker aja, lewat droplet, lewat pernapasan bisa langsung tertular gitu. Bahaya gini banget ya corona ini, maksudnya sangat tidak terdefinisi sekali. Sedangkan kalau HIV ini cuma bisa menular melalui 4 cairan aja. Jadi ada cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Next. Nah, jadi ini prosesnya. Kenapa adalah cairan darah? Cairan darah berarti
proses menularnya melalui perilaku apa? Perilaku transfusi darah atau transfusi darah ilegal tentunya. Lalu ada perilaku tato pakai jarum suntik. Kalau misalkan di tukang tato jarum suntiknya tidak steril, misalkan dari satu orang dipakai ke orang lain lagi, itu juga berisiko sebagai media penularan HIV. Lalu tadi ada juga yang namanya cairan vagina, cairan sperma. Berarti menularnya melalui apa? Hubungan seksual yang tidak aman, yang berisiko, seperti yang berganti-ganti pasangan. Lalu dari air susu ibu ke anaknya. Next. Nah, bagaimana proses menularnya? Jadi ada 4 yang harus dipenuhi kalau HIV itu mau menular. Jadi ada yang namanya exit. Exit itu artinya adanya celah untuk virus itu keluar. Adanya yang namanya sufficient. Jadi kuantitas virus itu harus cukup untuk menularkan. Lalu adanya survive. Jadi virus itu harus bisa bertahan, karena sebenarnya faktanya adalah virus HIV itu sangat lemah, teman-teman. Jadi kurang dari 5 detik aja dia berada di suhu luar ruangan, itu akan menyebabkan hilangnya atau matinya virus tersebut. Lalu yang terakhir ada yang namanya enter, ada jalannya masuk virus. Kalau 4 aspek ini tidak terpenuhi, 1 aspek aja dari 4 ini nggak terpenuhi, nggak bakal bisa menularkan HIV. Next. Ini kronologi perjalanannya HIV/AIDS. Jadi kalau HIV itu ya teman-teman ya, ada stadiumnya. Jadi ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Nah, kalau stadium 1 tuh nggak, sampai stadium 3 tuh nggak bakal kelihatan apa-apa. Maksudnya teman-teman bakal sebagai manusia, seperti manusia normal biasanya, yang bisa beraktivitas dengan baik gitu. Tapi kalau sudah masuk stadium 3 akhir sampai 4, itu akan kelihatan muncul berbagai penyakit. Misalnya kayak kanker, TBC, ginjal, dan lain-lain. Karena imunnya teman-teman udah defisit, udah menurun. Next. Bisa? Ya. Nah, sekarang kita coba tebak nih teman-teman. Gimana sih tanda orang terkena HIV gitu? Ada yang bilang, beberapa mitos yang bilang, Kak, bener ya kalau orang kurus banget tuh orang HIV gitu misalkan. Atau Kak, bener ya orang yang keriput tuh adalah tanda dari orang HIV gitu misalkan. Gimana ya? Jadi sebenarnya kita nggak bisa nih teman-teman ngejudge orang HIV itu berdasarkan fisik, karena seperti yang Kak bilang tadi bahwa stadium 1 sampai stadium 3 awal itu nggak bakal kelihatan apa-apa, baik fisik udah biasa aja seperti teman-teman secara normal. Tapi kalau sudah stadium 3 akhir sampai 4 akan muncul gejala fisik lain yang menyebabkan berbagai penyakit yang menyebabkan teman-teman itu jadi lemah, lemas, kurus, nggak nafsu makan, dan lain-lain. Jadi nggak bisa kita tuduh kalau misalnya orang kurus tuh kamu HIV gitu misalkan, atau orang yang keriput tuh kamu nih HIV nih segala macam. Nggak bisa kayak gitu. Bisa aja orang yang siteng, orang kuat, atau orang yang cabi, gemuk misalkan bisa aja dia tertular HIV. Next. Nah, jadi itu yang Kak bilang, orang HIV itu tidak menunjukkan gejala, tapi sangat berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Next. Nah, maka dari itu, karena penyakitnya itu susah terdeteksi, terus gangguannya itu menularnya melalui 4 cairan yang biasa kita temui, perlu teman-teman ngadain tes supaya tahu status HIV-nya teman-teman, supaya nggak nanti baru stadium 3, 4 baru nyadar kalau teman-teman itu HIV. Jangan sampai seperti itu. Jadi ada namanya tes VCT, yakni adalah tes voluntary counseling and testing. Next. Nah, sebenarnya HIV ini dapat dicegah nih teman-teman, karena kan kita tadi tahu kalau misalkan memang HIV itu nggak mudah nularnya, nggak kayak corona. Corona itu kan lewat droplet aja mudah banget tertularnya. Sedangkan kalau HIV itu cuma lewat cairan aja. Cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Jadi solusinya adalah teman-teman hindari aktivitas ilegal, aktivitas berisiko yang bergantung pada cairan itu. Misalkan yang pertama, jauhi seksual yang berisiko. Jangan sekali-sekali berhubungan seksual apalagi berganti-ganti pasangan. Lalu yang kedua, bersikaplah saling setia. Kalau sudah menikah misalkan setialah pada satu pasangan.
Jadi jangan suka jajan di luar gitu misalkan. Karena kan kita nggak tahu ya yang kita jajanin itu dia status HIV-nya positif atau enggak, punya penyakit menular seksual lainnya atau enggak. Lalu yang ketiga adalah cegah dengan kontrasepsi. Kalau misalkan sudah menikah, sekali lagi kakak garis bawahi bagi yang sudah menikah, kalau misalkan sudah berhubungan seksual lalu sudah terlanjur ganti-ganti pasangan, pakailah alat kontrasepsi untuk melindungi diri supaya tidak ada jalan enter atau masuknya virus. Lalu yang keempat ada D, hindari penggunaan narkoba suntik yang ilegal. Tentunya narkoba udah ilegal ya. Jadi kenapa kayak gitu? Ya kayak tadi kakak bilang, kalau misalnya pakai narkoba nanti masuk ke cairan darah teman-teman lu, jarum suntiknya tidak steril, lu dipakai sebelumnya sama yang lain gitu. Misalnya pakai sama teman-teman, terus temennya positif, ya teman-teman akan ikut ketularan. Lalu yang terakhir adalah lengkapi diri dengan edukasi yang tepat. Ingat, edukasi yang tepat. Cari informasi di petugas kesehatan terdekat, cari informasi di badan yang memang berfungsi untuk edukasi HIV dan narkoba, dan cari informasi ke orang yang tepat. Jangan cari sembarangan, cari di Google yang banyak konten hoaxnya dan lain-lain. Jadi selektiflah untuk milih informasi, karena tidak semua informasi itu bersifat benar. Next. Nah, jadi sekian yang dapat kakak sampaikan. Nanti akan dilanjutkan dengan materi yang lain disampaikan oleh narasumber selanjutnya. Jadi kakak minta maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, terima kasih ya teman-teman atas antusiasnya teman-teman selama mungkin 40-50 menit terakhir untuk mengikuti diskusi atau sharing kita terkait dengan narkoba dan HIV/AIDS. Nah teman-teman, sekarang ada masanya kita akan berpisah, kita akan menutup acara ini, menutup materi yang kakak berikan. Jadi mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dan perbuatan yang kakak lakukan selama penyampaian materi. Tapi sebelum ditutup, mohon kesediaannya teman-teman untuk mengisi link yang ada di layar teman-teman saat ini. Nanti silakan diklik, lalu teman-teman silakan memberikan evaluasi dan daftar hadir terkait dengan pemberian materi dan narasumber yang memberikan materi terkait dengan KSPAN. Nah, isinya di https://bit.ly/KSPAN. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa dan stay safe selalu teman-teman. Selamat pagi. Halo, remaja milenial, sobat cegah BNN dimanapun kalian berada. Permasalahan narkoba dewasa ini tidak hanya menyasar pada orang dewasa, tidak hanya menyasar para kaum pekerja, tapi permasalahan narkoba saat ini sudah menyasar pada anak-anak dan remaja usia dini. Itu sebabnya hari ini saya akan membawakan video yang berisi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Video ini penting dan wajib kalian simak sampai akhir agar kalian terhindar dari bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba, agar kalian terhindar dari bujuk rayu para bandar narkoba. Masih bersama saya, Putu Sony Kurniawan, Subkoordinator P2M, Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Denpasar. Saat ini, dalam video ini, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu narkoba.
Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis narkoba. Berikutnya, yang ketiga, kita akan membahas mengapa penyebab orang-orang mempergunakan narkoba. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang cara menghindari narkoba. Remaja, milenial, sobat cegah BNN Kota Denpasar. Kita akan tiba pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu narkoba. Narkoba adalah bahan atau zat atau obat yang bermanfaat. Narkoba dapat dipergunakan sebagai pengobatan. Tapi, apabila dipergunakan tidak dengan resep dokter, tidak untuk pengobatan, narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh, utamanya sel saraf otak, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, yang terjadi dewasa ini adalah narkoba disalahgunakan. Narkoba tidak lagi dipergunakan untuk pengobatan, tidak dipergunakan dengan resep dokter, tapi dipergunakan untuk happy-happy, dipergunakan untuk mencari jalan pembenar dari masalah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, narkoba apabila disalahgunakan akan menyebabkan kerusakan pada tubuh dan sel saraf otak utamanya. Sahabat milenial, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat juga mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, dan perasaan serta perilaku. Jadi itu pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sobat Cegah BNN Kota Denpasar, saat ini kita akan membahas tentang jenis-jenis narkoba serta dampak buruknya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang ganja. Ganja adalah tanaman budidaya penghasil serat. Nama lainnya adalah Cannabis sativa. Daun ganja mengandung zat narkotik yang dapat memabukkan. Daun ganja juga sering dijadikan tanaman tembakau untuk rokok. Bahayanya apabila kalian mempergunakan ganja adalah mata merah, nafsu makan bertambah, mulut terasa kering, jantung berdebar-debar, menderita bronkitis atau radang infeksi paru, daya tahan tubuh berkurang, menjadi cepat marah dan sensitif, mengalami halusinasi. Nah ini, mengalami halusinasi, tidak peduli dengan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Dapat menyebabkan ketakutan, kecurigaan yang berlebih, lambat dalam beraktivitas, malas belajar, dan keterampilan berbicara menjadi terganggu. Itu dampak buruk dari penyalahgunaan ganja. Berikutnya, kita akan membahas tentang heroin. Heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin. Heroin merupakan hasil dari olahan opium atau candu. Dampak buruk apabila kalian mempergunakan heroin adalah merusak otak. Jadi, teman-teman, setiap penyalahgunaan narkoba yang paling dirasakan dampak buruknya adalah merusak otak. Heroin juga dapat merasa meriang di seluruh tubuh, kram pada perut, muntah-muntah, tulang dan sendi terasa ngilu, demam tinggi, depresi berat, insomnia atau sulit tidur, mudah tersinggung dan marah, tidak berkonsentrasi, dan yang paling memprihatinkan adalah ada kecenderungan untuk bunuh diri. Sahabat, apabila kalian mempergunakan heroin, di mana heroin itu dipergunakan dengan menggunakan jarum suntik, dan penggunaan jarum suntik secara bergiliran akan bisa menyebabkan penularan penyakit HIV/AIDS. Narkoba berikutnya sudah sering kalian dengar.
baik di media sosial, di televisi, maupun di media cetak. Narkoba itu adalah sabu. Sabu merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan halusinasi, bentuknya seperti kristal bening atau seperti gula batu. Sabu berwarna putih. Beberapa jenis sabu yang dikenal disebut dengan kristal, ada coconut, ada gold river. Bahaya dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu ini adalah, sekali lagi, dapat merusak otak, sulit bernafas, sulit konsentrasi, mual dan muntah, gelisah, merasa dikejar-kejar, dan selalu menyebabkan mimpi buruk, hilangnya percaya diri, serta sering bingung dan berhalusinasi. Itu dampak buruknya. Mengerikan bukan? Oke, berikutnya kita akan membahas yang namanya ekstasi. Ekstasi adalah tablet yang mengandung zat adiktif yang mampu memicu kekuatan daya tahan tubuh hingga berjam-jam. Seperti doping, ekstasi juga dapat menimbulkan perasaan senang, euforia, gembira, dan riang yang luar biasa terhadap sesuatu. Dia diciptakan berwarna-warni dan ada berbagai macam gambar dalam tabletnya. Kenapa? Agar menarik perhatian. Perhatian siapa? Perhatian kalian, para kaum milenial dan generasi muda. Oke, dampak adalah merusak otak. Sekali lagi, setiap penyalahgunaan narkoba berdampak pada kerusakan sel saraf otak. Sabu, ulangi, ekstasi juga merusak saraf mata, merusak hati, mengeroposkan tulang dan gigi, selalu merasa ketakutan seperti ada orang yang mengejar-ngejar. Dan yang paling berbahaya, sekali lagi, dapat menyebabkan kematian karena gagal jantung dan sesak napas. Sekali lagi, sabu dan ekstasi merupakan golongan narkotika jenis stimulan, di mana stimulan itu adalah doping, di mana kita dipaksa, tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita ini dipaksa untuk bekerja di luar batas kemampuannya, sehingga yang paling memprihatinkan dampaknya adalah bisa menyebabkan kematian. Oke, berikutnya teman-teman kita akan membahas salah satu narkoba jenis baru, namanya LSD. LSD adalah senyawa semi-sintetik yang diubah dari sejenis jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Bentuknya seperti kertas, berukuran kotak kecil sebesar 1/4 perangko. Tahu perangko kan? Dan banyak ada gambar dan berwarna-warni. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk menarik perhatian kalian, para remaja yang sedang ingin tahu atau kepo. Oke, bahaya dari penyalahgunaan LSD adalah tidak dapat tidur, berhalusinasi, halusinasi penglihatan, tembok seolah-olah bernapas, perubahan bentuk benda menjadi bentuk yang lain. Ada penyeberangan, zebra cross, itu bisa dilihat seperti ada ular yang panjang. Oke, bisa juga berhalusinasi pendengaran, sehingga seolah-olah musik seolah-olah bergema. Oke, emosi menjadi labil, perubahan persepsi tentang waktu. Malam dianggap pagi, pagi dianggap malam. Banyak berkeringat, susah berkonsentrasi, menjadi paranoid, dan ada kecenderungan sekali lagi bunuh diri. Oke, berikutnya ada inhalan. Inhalan adalah zat adiktif yang disalahgunakan dengan cara dihirup melalui hidung. Masyarakat banyak menyebutnya dengan nama ngelem. Inhalan, dampak buruknya adalah kita merasa pusing, ngantuk, bergembira, diare secara terus-menerus, sakit kepala, gemetar dan lelah, kerusakan pada jantung, hati dan ginjal, dan juga pada paru-paru dan otak, kerusakan pada sumsum tulang, hilangnya berat badan secara drastis, serta yang paling berbahaya tentunya dapat menyebabkan kematian karena gagal jantung dan sesak nafas. Oke, itu inhalan, dan berikutnya kita akan membahas tentang minuman keras atau minuman beralkohol. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Dihasilkan melalui proses penyaringan atau fermentasi dari zat gula dan zat-zat tepung. Zat ini biasanya terdapat pada gula, sari buah, atau umbi-umbian. Dampak buruk dari minuman beralkohol ini adalah muntah-muntah, pandangan kabur, sempoyongan, kehilangan keseimbangan, sulit memusatkan perhatian, daya ingat
terganggu, pikun, emosi menjadi meledak-ledak, penyakit liver, dan kerusakan pada jantung, pankreas, dan otak. Oke, itu dampak buruk dari penyalahgunaan minuman keras secara berlebihan. Sahabat, cegah BNN Kota Denpasar dan para milenial. Saat ini kita akan membahas kenapa sih orang-orang menyalahgunakan narkoba. Ada beberapa penyebabnya. Antara lain, yang pertama, sekali lagi, remaja selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Kita mengenalnya dengan istilah kepo atau ingin tahu. Salah satu sifat anak-anak yang rasa ingin tahunya begitu tinggi. Selain itu ingin mencoba sesuatu yang baru. Itulah yang disebut dengan kepo. Oke, berikutnya, remaja mencoba narkoba karena ingin terlihat hebat. Ingin narkoba dipergunakan untuk percaya diri. Nah, itulah sekali lagi remaja ingin terlihat hebat pada komunitasnya. Berikutnya, kenapa orang mempergunakan narkoba, khususnya di kalangan remaja milenial? Ingin terlihat gaul. Nah, ini penyebab orang terjebak narkoba, ingin terlihat gaul, diakui oleh teman-temannya. Kalian harus pandai memilih teman yang baik tentunya, agar terhindar dari jerat bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Jauhi teman-teman yang mengajakmu merokok atau minum-minuman keras, dan yang paling penting, jauhi orang-orang yang menawarimu tentang narkoba. Tidak usah terpancing karena dibilang kuper atau kurang pergaulan. Justru kebalikannya, pengguna narkoba lah yang nantinya akan menjadi kuper dan terkucil dari masyarakat. Oke, yang paling penting, kenapa orang menggunakan narkoba adalah ingin diakui sebagai anggota kelompoknya. Biasanya kita kalau ingin memasuki sebuah kelompok harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari kelompok itu. Nah, lebih baik jangan mengikuti kelompok yang suka memakai narkoba. Kita ikuti kelompok-kelompok atau teman-teman yang positif. Seperti itu. Oke, terus berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindari narkoba. Ini yang paling penting, teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus meningkatkan iman dan takwa kita. Kita harus rajin bersembahyang, harus sering-sering bercerita apabila ada masalah kepada Tuhan kita. Oke, berikutnya, isi waktu dengan kegiatan yang positif. Pilih temanmu, teman yang baik, teman yang tidak menjerumuskanmu, dan ikuti semua kegiatan-kegiatan positif, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di Banjar, ataupun di sekitar lingkunganmu. Dan berikutnya, cara menghindari narkoba adalah cari pergaulan yang benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, pergaulan yang benar adalah pergaulan yang tidak menjerumuskanmu, pergaulan yang tidak membulimu, pergaulan yang benar adalah pergaulan yang membawamu ke arah yang positif. Yang berikutnya, fokus pada cita-cita. Dari sejak remaja, dari sejak kecil, kalian sudah harus punya cita-cita. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Apabila kamu punya cita-cita setinggi langit, saya yakin kamu tidak akan pernah coba yang namanya narkoba. Ya, berikutnya, terapkan pola hidup sehat. Selain narkoba, sekarang ada COVID-19. Jadi kita harus setiap hari harus menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Dan yang paling penting, bagaimana cara menghindari narkoba adalah harus berani menolak siapapun itu yang menawarimu. Harus berani kamu lawan, harus berani kamu tolak. Teman-teman, remaja milenial, sahabat cegah BNN, itu tadi materi singkat tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Semoga bermanfaat, dan apabila kalian butuh informasi yang lebih detail lagi tentang bahaya, jenis-jenis, dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba, tetap stay tune di channel Instagram Info BNN Kota Denpasar dan channel YouTube Info BNN Kota Denpasar. Di sana kamu akan dapat lebih banyak lagi materi-materi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Setiap orang akan mati, tapi jangan mati karena narkoba. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.